Akuntansi operasi persekutuan. 1. Karakteristik persekutuan dan perbedaannya dengan perseroan. Secara prinsip, siklus akuntansi persekutuan serupa dengan perseroan terbatas atau PT, namun terdapat perbedaan fundamental pada struktur ekuitas dan mekanisme pembagian hasil usaha. Penyajian ekuitas. Pada PT, ekuitas dipisahkan berdasarkan sumbernya atau modal disetor dan saldo laba. Dalam persekutuan, ekuitas disajikan secara individual untuk setiap sekutu yang mencerminkan hak kepemilikan masing-masing atas aset neto entitas. Fleksibilitas pembagian laba. Pembagian laba atau rugi dalam persekutuan didasarkan sepenuhnya pada kontrak atau perjanjian persekutuan atau partnership agreement, bukan berdasarkan proporsi kepemilikan saham secara kaku, seperti pada perseroan terbatas atau PT. 2. Klasifikasi akun khusus persekutuan. Dalam operasional sehari-hari, terdapat akun-akun spesifik yang digunakan untuk mencatat interaksi keuangan antara persekutuan dengan para anggotanya. Akun modal atau capital account digunakan untuk mencatat investasi awal dan tambahan modal yang bersifat permanen. Saldo akun ini mencerminkan investasi jangka panjang sekutu dalam bisnis. Akun prive atau drawing account mencatat pengambilan kas atau aset lainnya oleh sekutu sebagai antisipasi atas bagian laba periode berjalan. Secara teoritis, akun ini bersifat sementara dan akan ditutup ke akun modal pada akhir periode. Piutang dan utang sekutu. Persekutuan dapat memberikan pinjaman kepada sekutu atau menerima pinjaman dari sekutu. Sesuai standar akuntansi, akun ini harus dipisahkan dari modal, karena memiliki jatuh tempo dan seringkali dikenakan bunga. 3. Mekanisme pembagian laba dan rugi. Pembagian laba merupakan aspek paling krusial dalam operasi persekutuan. Jika perjanjian tidak mengatur cara pembagiannya, secara hukum laba atau rugi harus dibagi rata. Beberapa metode yang umum digunakan meliputi 1. Rasio tetap. Laba dibagi berdasarkan persentase atau perbandingan tertentu atau misal 3:2 yang mencerminkan perbedaan kontribusi kemampuan atau reputasi sekutu. 2. Rasio modal. Laba dibagi berdasarkan perbandingan saldo modal. Terdapat beberapa variasi saldo yang dapat digunakan. A. Perbandingan modal mula-mula. Laba akan dibagi berdasarkan setoran awal saat pembentukan. B. Perbandingan modal awal periode. Laba akan dibagi berdasarkan saldo pada awal tahun buku berjalan. C. Perbandingan modal rata-rata tertimbang. Pembagian laba ini dianggap paling adil karena memperhitungkan waktu dan jumlah investasi yang tertanam dalam perusahaan selama satu periode. 4. Komponen imbalan, gaji dan bunga modal. Dalam akuntansi persekutuan terdapat pemisahan tegas antara biaya operasional dan distribusi laba. Gaji dan bunga sebagai distribusi laba. Gaji yang diberikan kepada sekutu atau karena bekerja di firma dan bunga atas modal yang diinvestasikan dianggap sebagai bentuk pembagian laba, bukan beban operasional yang mengurangi laba bersih. Hal ini dilakukan karena sekutu dianggap sebagai pemilik, bukan karyawan atau kreditor eksternal. Gaji dan bunga sebagai beban. Sebaliknya, gaji yang dibayarkan kepada karyawan atau non-sekutu dan bunga atas pinjaman dari sekutu atau utang tetap dikategorikan sebagai biaya atau beban dalam laporan laba rugi. 5. Pelaporan keuangan berbasis standar akuntansi. Sesuai dengan perkembangan istilah dalam standar akuntansi atau seperti PSAK di Indonesia, laporan keuangan persekutuan terdiri dari 1. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini akan menyajikan hasil usaha dari persekutuan. Penting untuk menyajikan skedul pembagian laba di bagian bawah laporan ini atau dalam catatan atas laporan keuangan. 2. Laporan perubahan ekuitas atau modal. Mengikhtisarkan perubahan saldo modal setiap sekutu, mulai dari saldo awal, tambahan investasi, bagian laba atau rugi, hingga pengurangan akibat prive. 3. Laporan posisi keuangan atau neraca, menyajikan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas.
Pada bagian ekuitas, setiap akun modal sekutu harus dirinci secara jelas untuk menunjukkan hak masing-masing pihak atas aset neto persekutuan.